referensi dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, Malabar dari India, Pak. Kitab ini pengarangnya dari India. Beliau adalah murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Di malam hari ini saya akan menyampaikan apa yang didapatkan orang kalau seandainya kita sholat itu apa, sehingga saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyimpulkan sejatinya yang butuh sholat itu kita. Terus kemudian seandainya kita tidak sholat, itu apa yang kita dapatkan? Maka malam hari ini saya sampaikan. Saya baca makalahnya. Wa fi kitab az-zawajid. Kitab Zawajid dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, merupakan gurunya. Radhiyallahu anhu qala ba'duhum warada fi hadisin man hafadha 'ala sholati akramahu Allahu bi khamsi khisalin. Bapak Ibu, orang yang sholat, yang mampu menjaga sholatnya 5 waktu, dia akan mendapatkan 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang sholat. Saya berharap mencoba berpikir seandainya ada yang salah satu di antara ciri-ciri ini, bersyukurlah. Itu akibat kita bersama-sama menjaga sholat. Pun nanti sebaliknya, kalau seandainya ada hal yang tidak baik menimpa kita, keluarga kita, yang mungkin akibat kita ada dampak dari kita tidak sholat, mulai malam hari ini segera bertaubat dan laksanakanlah sholat. Ada 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang hamba-hamba yang menjaga sholatnya. Man hafadha 'ala sholati akramahu Allahu bi khamsi khisalin. Yang pertama, yarfa'u anhu dhiqul 'aish. Orang yang melaksanakan sholat itu akan diangkat semua kesempitan hidupnya. Tidak kita pungkiri keadaan kita saat ini itu macam-macam. Ada yang punya kebun, ada yang nggak punya kebun, ada yang keadaannya ekonominya lapang, ada yang sempit, ada yang diberi sehat, ada yang diberi sakit, ada yang masalah terus, nggak keluar dari rumah. Itu semua tapi Allah angkat itu semua, tidak menjadikan sempitnya dia dalam menjalani kehidupan. Ada nggak yang kayak gitu? Dia nggak punya kebun luas dia, rumah pun masih kayu, motor pun cuma 1 gantian, tapi hidupnya itu terasa lapang. Ada orang yang di saat ini sedang sakit, mungkin merawat istrinya sakit, atau istri merawat suaminya yang sakit, atau anaknya yang sakit, tapi tidak menjadi beban. Itu semua pemberian kemuliaan Allah karena jenengan semua menjaga sholat. Yang pertama akan diangkat anhu dzikul ish wa yarfa'u anhu adzabal qabri. Yang kedua, disingkatkan. Yang kedua adalah diangkatnya azab kubur. Kita itu kan habis ini ketika meninggal, kemudian kita masuk ke alam barzakh, yaitu alam kubur. Di situ nanti ada siksa, ada yang nggak disiksa. Nah, seharusnya di situ disiksa, akan tetapi jenengan semua ini bisa jaga sholatnya, maka semua itu siksa akan dihilangkan oleh Allah. Yang kedua, dihilangkan siksa azab kubur. Wa yutihillahu kitabahu biyaminih. Dan nanti ketika hari kiamat, kita semua ini akan mendapatkan buku catatan amal selama kita hidup. Kalau kita menerimanya menggunakan tangan kanan, maka itu sudah menjadi ashabul yamin, menjadi orang-orang yang berada di sisi kanan dan dia adalah ahli surga. Maka orang yang bisa menjaga sholatnya nanti akan menerima kitab buku catatan amalnya biyaminihi, menggunakan tangan kanan. Mudah-mudahan kita semua menerima menggunakan tangan kanan. Amin Allahumma amin. 3. Yang keempat, yamurru 'ala sirat al-bar. Nanti ketika melewati siratal mustaqim, jalan menuju itu jalannya itu bukan merayap, tapi jalannya seperti kilat, sampai langsung masuk ke surga. Yang kelima yang didapatkan adalah wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dan ketika semua orang-orang yang tidak bisa jaga sholatnya itu semua dihisab dengan yang hisab yang susah, maka orang-orang yang bisa jaga sholatnya dia akan masuk surga bighairi hisab.